Mengenal mental block, penyebab, bentuk, dan cara mengatasinya. Pernahkah Anda mendengar apa itu mental block? Sesuai dengan artinya secara harfiah, mental block adalah kondisi mental yang dapat menjadi penghambat di segala aktivitas sehingga mengganggu tingkat produktivitas seseorang. Mental block adalah salah satu gangguan psikologis yang harus Anda usir jauh-jauh. Pasalnya, kondisi satu ini dapat membuat seseorang kehilangan sebagian atau bahkan saluran rasa percaya dirinya. Pahami lebih lanjut definisi, jenis-jenis, serta cara mengatasi mental block berikut dengan seksama. Apa itu mental block? Tahukah Anda apa itu mental block? Mental block adalah suatu kondisi cukup berbahaya jika dilihat melalui kacamata psikologi. Banyak ahli mendeskripsikan kondisi berikut sebagai upaya penolakan atas sejumlah aksi karena kurangnya rasa percaya diri. Dengan adanya penolakan pada otak, maka tubuh pun akan bereaksi sehingga berakibat pada penghambatan segala macam aktivitas, inovasi, motivasi, dan masih banyak lagi. Mental block adalah kondisi yang cukup umum dan dialami oleh semua kalangan masyarakat. Secara umum terdapat beberapa situasi khusus yang sangat dirugikan oleh hadirnya gangguan psikologis ini, misalnya dalam dunia atlet, dunia pelajar, hingga bisnis. Apabila gangguan ini hadir di dunia olahraga, maka tentu saja dapat memberi dampak negatif seperti menghambat performa para atlet meski sudah dibekali latihan yang cukup. Atlet dengan gangguan hambatan mental biasanya tiba-tiba tak mampu menggerakkan badannya seperti saat latihan. Hal ini sangat berbahaya guys ya, karena kita menjadi orang yang goblok sekali gitu loh. Hambatan mental bisa berdampak buruk bagi para pelajar karena dapat menghambat motivasi belajar mereka. Selain itu, mental block adalah dalam bisnis juga sangat merugikan sebab bisa menurunkan performa ide kreatif para karyawan dalam pengembangan bisnisnya. Bentuk mental block: sejumlah pakar menggolongkan gangguan psikologis ini ke dalam 7 bentuk yang berbeda. Berikut penjelasannya secara detail. Self-doubt adalah satu bentuk keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Jenis satu ini sangat berbahaya sebab dapat menurunkan performa seseorang dalam menunjukkan bakatnya. Penderita self-doubt biasanya berpikir bahwa dirinya tak memenuhi kriteria yang seharusnya dicapai meski sudah berusaha sekuat tenaga. Comparison 2. Comparison berarti perbandingan. Maknanya, bentuk gangguan satu ini dapat membuat seseorang membandingkan kemampuan dengan kemampuan orang lain dan menjadikan kesuksesan orang lain sebagai ancaman baginya. Halnya tidak baik guys. Hal ini juga bisa terjadi ketika seseorang merasa bahwa tak ada peluang apapun yang terjadi di dunia ini. Ya begitulah. Ketiga adalah tunnel vision. Tunnel vision dapat mengakibatkan seseorang terus-menerus mengurung diri dan bersembunyi dari kenyataan parahnya. Apalagi tunnel vision bisa mengubah perspektif seseorang sehingga tidak mampu berpikir jernih dan objektif. Wah, ini bahaya juga ya guys ya. Keempat adalah indigestion. Indigestion mampu menyebabkan seseorang merasa was-was berlebih saat hendak memutuskan sesuatu. Pasalnya mereka akan cenderung mempertimbangkan segala kemungkinan yang belum tentu terjadi. Hal ini cukup berbahaya jika dibiarkan terus-menerus karena dapat mengubur kemampuan dalam bertindak cepat dan tepat. Kelima adalah uncertainty. Nah, ini uncertainty ini memang sekilas mirip dengan bentuk
indication atau uncertainty ini juga mengacu pada ketidakmampuan seseorang dalam menemukan cara atau solusi ketika diminta membuat keputusan. Seseorang dengan gangguan ini cenderung kebingungan jika dirinya diberi sejumlah opsi. Ya, begitulah. Dan keenam adalah fixed mindset. Tahukah Anda bahwa gangguan psikologis yang menghambat pola pikir juga bisa terjadi pada seseorang dengan rasa percaya diri berlebih? Pasalnya mereka akan terus-menerus berpikir sebagai manusia paling hebat dan tak bisa dikalahkan. Kemungkinan terburuk dari contoh mental block ini adalah menganggap kekalahan sebagai hal yang paling memalukan hingga bersikeras menghalalkan segala cara untuk menang, guys. Ya, begitulah, guys. Yang ketujuh, yang terakhir adalah no limits. Banyak orang berpikir menjadi seorang yang pandai dalam segala hal pasti akan menyenangkan, namun praduga itu tak sepenuhnya benar. Manusia yang ahli dalam segala hal malah dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk gangguan mental. Pasalnya mereka akan cenderung tak mampu membagi fokus hingga tertekannya batinnya. Nah, begitulah, guys, mental block yang harus kita pelajari dan kita kita kembangkan di alam bawah sadar itu. Sebabnya kalau kita terganggu kesadaran dari alam bawah sadarnya, itu seperti adalah itu menghambat saluran-saluran gitu loh, guys. Jadi semua orang harus bersikeras untuk menghilangkan mental block itu karena untuk tujuan kesuksesan, tujuan-tujuan yang baik itu. Jadi kita harus menutup dengan kekuatan-kekuatan kata-kata yang bijak, perbuatan-perbuatan yang baik, atau kita bisa menghapusnya masa-masa lalu yang kotor, masa-masa lalu yang yang menakutkan gitu. Kita harus menutup atau menguninstall gitulah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang kalau kita ketakutan di masa lalu pasti akan cenderung muncul di alam bawah sadar, di alam sadar kita, guys. Ya, begitulah, guys. Ada ilmu dari saya ya, walaupun saya hanya bisa membaca ya, tapi sekedar untuk kita tularkan kepada saudara. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di bawah ini. Semoga Anda semuanya bisa berteman dengan saya dan saya akan mengupload video-video yang terbaik untuk Anda dan selalu kedepannya terbaik lah, begitulah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya undur diri, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.